Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzubil jamaah wa nahana 'anit tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan inna iddatash syuhuri 'indallah isna 'asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkat dalam kebaikan dan mengurangi bahkan menghilangkan segala kejelekan dan kebodohan. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan dan mencurahkannya kepada insan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian, ada yang hari ini tidak puasa selain muslimat yang uzur syar'i. Ini berarti yang di depan muslimin puasa semua ya? Ya kok ketawa sih? Ini yang saya suka tuh begini gitu loh. Salah tapi ketawa, bagus daripada salah terus ngeyel gitu loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Toh puasa Muharram ini kan sunnah, bukan wajib gitu loh. Cuman kan sudah diwarawat dari kemarin dan sudah menjadi sesuatu yang diposisikan setelah kita berbaiat meyakini akan adanya jamaah muslimin, kita sudah mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Hizbullah. Dan salah satu ciri Hizbullah adalah ahli sunnah, mengamalkan sunnah gitu. Tapi selama ini kita memahami sunnah juga hanya sunnah yang enak-enak. Padahal kalau boleh kita tahu selama ini gitu loh. Coba dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi siapa yang paling nyaman dalam kehidupannya? Kayaknya nggak ada gitu loh. Rata-rata Nabi dan Rasul itu dicaci, dimaki, dihina, bahkan kerasnya dikejar-kejar mau dibunuh. Itu sudah sunatullah gitu loh. Maka ketika kita sudah siap menjadi Hizbullah, kita siap menjadi orang yang pingin menyandang ahli sunnah, harus siap gitu loh. Dicaci, siap dimaki, bahkan bila perlu ia dikejar, dibunuh juga nggak jadi masalah. Itu sudah prinsip kita kok gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Maka buat kita semuanya, mari di awal tahun 1447 Hijriah ini
tata hati kita, luruskan niat kita untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang sabar dalam menggapai cita-cita. Nah, salah satu yang sudah mulai dijalankan di taklim riasah ini adalah membaca Al-Quran dengan dituntun. Itu kita tidak pernah memperhatikan. Ada sepotong ayat yang mengatakan gini, fa idza qara'tal Qur'an fattabi' Qur'ana. Itu di surat apa ya? Itu jangan dianggap remeh. Ternyata salah satu cara yang terbaik membaca Al-Quran jadi tuntun. Kayak tadilah gitu loh. Sehingga pertama tahu kualitas, mau panjang, pendek, dengung, bahkan gitu loh. Di mana kita mau wakaf gitu. Karena kalau kita baca sendiri kan asal napas, asal main ngas-ngos gitu aja kan. Tapi dengan kita dituntun, oh iya, kemampuan kita sampai di sini berhenti. Mau diulang potongan ayat terakhir ataupun tidak, itu lihat pemandu. Bahkan kalau nggak salah, pernah saya ikut taklim di Lampung, kalau nggak salah, jangankan kok Al-Quran, membaca doa menuntut ilmu aja masih dituntun. Kita baca doa menuntut ilmu bersama-sama, ikutin gitu. Jadi ustadznya Amir Majlis mengatakan Robbi zidni ilma, ikutin Robbi zidni gitu. Makanya buat kita semuanya kalau bisa dibiasakan. Bila perlu ketika emang dari tuntunan ustadz atau yang ditunjuk tadi menuntun, kemudian ada yang kurang pas, ulangi lagi aja, nggak apa-apa. Diulangin potongan ayat yang kurang tepat itu. Itu salah satu yang memang harus digarisbawain buat kita semuanya. Oke, itu sekedar menanggapin aja, karena di taklim saya yang lalu gitu loh, kalau nggak salah dipandu oleh si kembar, karena saya nggak tahu di antara dua itu yang Faisal yang mana, yang Faris yang mana, saya nyebutnya si kembar aja gitu, karena selalu salah gitu. Tahu ada yang nandain kembar apa sih kembar itu? Yang Faisal tandanya apa, yang Faris tandanya apa? Itu yang udah mulai teliti mungkin. Kalau kita kan sekilas aja gitu loh. Saya kadang-kadang asal nyeleneh aja gitu, biar kepengen tahu mana yang Faisal, mana yang Faris, saya manggil asal gitu. Faisal, oh itu Faisal yang gitu loh. Gitu. Ya waktu yang lalu diajak bersama-sama sama si kembar gitu loh. Kita baca bareng, akhirnya kan siapa yang salah, siapa yang benar, kita nggak ada yang tahu. Maka kalau boleh kayak gini ditunjuk gitu loh, dan dituntun. Dan kalau bisa melihat situasi dan kondisi, kemampuan ikhwan napasnya seberapa, ya berhentinya sekemampuan aja gitu. Itu usahakan seperti itu. Bagus, peningkatan itu. Baik para ikhwan sekalian, ada yang nandain nggak kajian kita sampai di surah Al-An'am apa Al-An'am ya? Ayat 22 sekarang apa sudah? Baik, sebelum masuk kepada kajian, sedikit di awal tahun ini, tidak ada di antara kita yang tidak kepingin beruntung. Semua pasti kepingin. Dan tidak ada di antara kita yang kepingin rugi, tidak ada. Tapi justru memang kita diingatkan oleh Allah, ayatnya favorit banget tuh, surah Al-Hasr. Ayat yang ke-18 Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah sedikit pun tidak menginginkan kita termasuk orang-orang yang rugi, menyesal dan kecewa. Maka di ayat itu Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri atau setiap jiwa melihat apa yang sudah dilakukan. Terserah ya, yang dilakukan apa tadi, apa kemarin, apa lusa, apa minggu yang lalu, atau pekan yang lalu, atau mungkin tahun yang lalu, lighad, untuk bisa mengisi hari esok.
Karena ternyata benar, tanpa kita melihat apa yang sudah dilakukan, kita tidak mungkin akan bisa menaikkan kebaikan atau bagaimana di hari berikutnya. Maka ayat ini tepat sekali, Allah menginginkan kita biar termasuk orang-orang yang beruntung. Itu diharapkan seperti itu. Dan ditutup dengan wattaqullah, tetap bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sebenarnya sudah tahu apa yang kalian semua lakukan. Maka di awal bulan Muharram ini, tepatnya ini di taklim pertama setelah tabligh akbar, setelah taklim lahir, ini taklim pertama. Yang kemarin saya di hari Jumat kalau tidak salah sudah diinformasikan oleh Amir Taklim, Ustadz, taklim Riasa 1 pekan pertama diliburkan. Oh ya, seneng banget. Tadinya saya program pulang kampung sebenarnya, nganter keponakan gitu. Diralat lagi. Maaf, Rois mengendaki untuk tetap taklim. Oh ya sudah, nggak apa-apa, siap insya Allah. Tapi saya izin, kata Mas Maryasin, izinnya ke Rois, saya bilang gitu. Nah, ternyata tiba-tiba ada instruksi lagi, aksi gitu. Muslimat ada aksi hari ini. Dari tadi cuman sebenarnya dari pagi dari jam 6 sampai jam 9 gitu. Saya tanya lagi, Mas Maryasin, dengan adanya aksi ini gimana tentang taklim Riasa 1 gitu. Tetap taklim karena hanya sebagian kecil yang berangkat. Oke, lanjut, siap insya Allah gitu. Maka kalau boleh mau dikatakan ini taklim perdana, ini ukuran mau ke depannya jadi lebih baik apa tidak di awal start gitu. Wong startnya yang awal banyak aja, begitu berikutnya mesti ujungnya tinggal sedikit. Kenapa? Sudah sunatullah, sudah fitrah. Tidak ada sejarah yang mengatakan pohon berbunga kemudian semua bunga akan jadi buah. Sudah jadi buah juga tidak semuanya akan tua. Setelah tua pun tidak semuanya bisa dinikmatin, matang untuk dimakan. Gitu loh. Itu udah sunatullah. Maka wajar banget, sangat amat wajar buat kita semuanya. Inilah awal yang baik. Kalau kita di awal tahun 1447 semangat, harapannya itu Allah akan berikan tambah kesemangatan berikutnya. Tapi di awalnya kurang, ya sudah silakan. Ya. Karena memang kembali lagi ya, ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan gini, nanti di suatu zaman, di suatu hari akan ada disebut Islam cuman tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan, gitu kan? Masjid hanya tinggal bangunan, gitu. Dan dilengkapi dengan hadis yang mengatakan Islam datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali musnah dalam keadaan asing. Gitu. Dan beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, gimana tidak asing masa jahiliyah yang semuanya dibebaskan, tiba-tiba Rasulullah membawa ajaran Islam gitu. Kan mesti ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Itu udah menjadi sunatullah. Dan ingat, pertama kali Islam udah pasti ditolak dengan mentah-mentah gitu loh. Ingat, akhir pun nanti akan sama. Di akhir zaman Islam juga akan tinggal gitu kan, tinggal. Subhanallah. Makanya buat semuanya hendaknya prinsip dan akidah yang kuat. Seperti hanya contoh nih, hari ini masih banyak banget perdebatan. Karena apa? Karena ada punya pendapat yang mengatakan bahwa tanggal 10 Muharram jatuh hari kemarin, bukan hari ini. Makanya sebagian di harokah yang lain, saum Muharram ini Jumat Sabtu. Kalau kita Sabtu Ahad. Saya sempat lontarkan ini ke pihak POF gitu kan. Ternyata dibahas kenceng juga, seru juga gitu loh. Ya karena sama, mereka juga mendengar tentang informasi ini gitu loh. Padahal sebelumnya baru aja ketetapan dari pemerintah, kita akan mengikuti kalender global. Satu kalender untuk gitu loh. Maka diharapkan dengan kalender itu akan tidak ada perbedaan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Tapi ternyata baru ditetapkan kayak gitu, kita udah berbeda gitu. Iya, dijawab oleh salah satu peserta POF, kalau kalender global itu mereka baru mengacu dengan hisabnya. Tapi kalau kita globalnya itu sudah pakai ru'yat global gitu kan. Kalau mereka baru kalender yang dihisabkan, maka mungkin banget terjadi untuk perbedaan. Maka buat kita semuanya jangan ragu dan jangan bimbang. Karena apa? Kita sudah punya ulil amri. Maaf ya, saya sampaikan hanya ulil amri aja di kita. Karena kalau mereka kita bilang
ada ulil amri, mereka juga bingung ulil amri yang di mana, ulil amri yang mana yang dimaksud gitu. Akhirnya ya sudah, karena sudah terlanjur kalender kita terbagi, sehingga berharap mereka bisa memantau dengan itu gitu. Maka mohon, ada riasa satu yang belum dapat kalender, riasa satu yang belum dapat kalender, hari ini jangan pulang kalau nggak bawa kalender. Mbak disiapin Mbak, jangan pulang dari sini kalau belum dapat kalender, karena itu salah satu ciri khas yang sudah berbaiat itu kalender. Bahkan kalau sampai terjadi orang luar aja menggebu-gebu gitu loh, terus mereka mensosialisasikan dengan kalender hijriah, dan kebetulan baru kita yang punya kalender konsisten ini. Makanya saya belum udah baru bulan Dzulhijjah mereka udah, Ustaz udah ada kalender apa belum, udah ada kalender belum gitu loh. Makanya saya biasanya minta cuma 300 Bekasi, saya pesan 350. Ternyata juga sudah mendesak lagi. Saya udah ngambil 150 masih kurang. Nah maka saya minta ke Mbah, kalau memang masih ada mending saya habiskan terlebih dahulu dari yang sudah dipesan, daripada saya pesan lagi nanti di sini lebih. Itu diharapkan seperti itu. Maka saya minta orang luar yang belum berjamaah mereka antusias dengan kalender kita gitu loh. Kenapa kita yang sudah berjamaah tidak lagi mau? Maaf banget para ikhwan, hanya cuman mengganti ongkos cetak 30.000. Pertanyaannya 30.000 kepake setahun, berapa mahal para ikhwan? Ya kalau sampai ada yang bilang mahal, coba silakan gratisin gitu loh. Kalau sampai ada yang bilang mahal, boleh dicicil kalau memang nggak bisa bayar langsung para ikhwan. Ya, maka saya tekankan, ikhwan yang punya tempat tinggal kemudian tidak mempunyai kalender, saya berlepas diri para ikhwan. Nanti mungkin Rois punya kebijakan tersendiri gitu loh. Yang tidak mampu beli akan dipanggil ke rumahnya, dikasih wawancara, kemudian pulangnya dibawain kalender, diwawancarain gitu loh. Kenapa nggak beli kalender gitu loh? Ternyata kalau ketahuan, jangankan buat beli kalender, orang buat beli sayur aja kagak ada, ya udah dikasih aja pulang, membawa pulang kalender. Nanti kalau mau para ikhwan mau kepengin kalendernya gratis, siap-siap minta diwawancarai oleh Rois, sehingga nanti pulangnya membawa kalender gratis para ikhwan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi yang pertama para ikhwan. Yang kedua, kajian silakan dibuka para ikhwan. Kajian dibuka. Ayat 22 kata muslimat yang nandai. Ganti lagi. Coba ditunggu lagi. Ada nggak tanda berikutnya? Ya, harusnya nggak cuman taklik nggak cuman sekolah yang ada buku apa namanya, bukan duan yang mencatat kalau di sekolah buku apa namanya, yang selalu di meja guru itu, jadi tahu pelajarannya apa, sampai di mana, materinya apa itu. Bukan agenda. Apa mas? Iyalah, pokoknya saya dulu pernah lihat itu guru, jadi nggak perlu pakai repot kan, buka buku itu semua selesai para ikhwan. Ya, nggak apa-apa para ikhwan. Oke, ayat 25 terakhir apa sekarang? Oke, saya bacakan para ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 25, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Itu aja dulu para ikhwan, biar lebih enak lagi. Perhatikan para ikhwan di ayat sebelumnya biar nyambung. Ayat ke-24 Allah menyatakan unzur kaifa kazabu ala anfusihim. Perhatikan bagaimana mereka mendustakan terhadap diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan sesatlah dari mereka makanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan.
Sesat ini boleh bermakna hilang atau hancur, binasa boleh. Wadalla, dan hilanglah, anhum dari mereka, makanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. Kalimat berikutnya para ikhwan, wa minhum, dan dari mereka, ini orang-orang kafir tentunya, man, ada orang, yastami'u, yang mau mendengarkan, ilaika, kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad. Saya ulangi sekali lagi, wa minhum, dan dari mereka orang kafir, man, ada orang, yastami'u, yang mau mendengarkan, ilaika, kepada kamu, maksudnya Nabi Muhammad. Sekarang mungkin kita juga sering memperhatikan banyak orang-orang non-muslim yang mau juga gitu loh, mau dengerin. Bahkan kalau boleh kita pernah memperhatikan pengajian atau taklim yang sering diadakan oleh Ustadz A'agim itu yang isi, yang datang bukan hanya orang muslim, orang non muslim juga hadir gitu. Bahkan kalau boleh mau lihat dari awal pertama kali Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ternyata musuh juga rindu dan kangen. Yang boleh kita tahu lah, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun beliau menginstruksikan, Abu Lahab menginstruksikan kepada anak buahnya, jangan sampai mau dengerin apa yang disampaikan oleh Muhammad. Itu diinstruksikan seperti itu. Tapi dirinya sendiri, Abu Lahab dan Abu Jahal sendiri, itu diem-diem gitu, kangen dan rindu. Ternyata pengikutnya Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun diinstruksikan kayak gitu juga sama gitu. Mereka juga kangen dan rindu. Yang menjadi pertanyaan, mereka musuh aja rindu dan kangen terhadap Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang notabene mengaku dirinya muslim? Kalau sudah muslim kan tidak lagi ada panduan hidupnya selain Al-Quran dan hadis. Maka hendaknya kita jauh harus lebih rindu. Maka harusnya punya prinsip, kalau ada satu waktu, ada satu hari yang belum membaca Al-Quran, kayaknya ada sesuatu deh yang hilang. Usahakan seperti itu loh para ikhwan. Lagi-lagi ditanyakan, kalau boleh mau jujur, masih ada riasa satu yang belum ikut program One Day One Juice. Ada yang berani menentang loh para ikhwan. Saya nggak mau ikut program One Day One Juice. Tapi walaupun saya nggak ikut, saya juga membaca Al-Quran. Bahkan mungkin saya nggak cuma 1 juz, bisa lebih daripada 1 juz. Ya, bolehlah, bagus seperti itu. Ini cuma hanya diatur dalam aturan membaca Al-Quran, dikoordinir aja susah. Terus bagaimana dengan yang lain? Gitu. Makanya kan kita disuruh berjamaah itu jangan cuma hanya sholat. Berjamaah jangan hanya cuma taklim, tapi kalau bisa semua dijamaahkan, termasuk infak. Kalau boleh ada yang membantah infak juga, saya udah infak di luar kok. Sampai sekarang masih ada ikhwan yang ditarik infak kagak mau. Infak ditarik zakat juga kagak mau. Alasannya saya udah dipotong di kantor. Dan saya juga punya teman, punya saudara, punya tetangga yang mereka lebih membutuhkan. Oh kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi makanya buat semuanya, tolong para ikhwan, kalau sudah urusan ulil amri, udah untuk urusan Allah dan Rasul, kalau bisa jangan membantah lah. Kalimat yang paling pas dikeluarkan ketika ada instruksi, ya sami'na wa ata'na. Maka ada sebuah ayat yang Allah katakan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan orang yang beriman kalau diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, tidak ada bahasa yang lain kecuali sami'na. Ya karena kita juga masih berat mengatakan sami'na wa ata'na pada ikhwan. Ada yang tidak tahu artinya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Karena masih banyak di antara kita yang berat untuk menaati, makanya berat mengucapkan sami'na wa ata'na. Contoh yang paling gampang pada ikhwan, di daerah kampung lah, di Niaba Cilacap terutama, kalau ada instruksi imam begini, safu sufufakum, gitu kan, fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Mereka kompak baca sami'na wa ata'na karena ngerti, saya mau siap diatur, saya mau dengar dan saya mau lihat,
saya mau taat, lurus dan rapat. Merasakan banget gitu. Tapi sekarang orang kampung juga ikut-ikutan kayak di Jakarta ini. Nggak ada respon sedikit pun. Saya belum pernah dengar ada kalimat yang mereka jawab sami'na wa ta'ana. Iya bener. Benernya apa? Bagus ketika imam mengontrol, lihat gini kan bagus. Tapi coba ketika masuk rakaat kedua, masing-masing saja. Tidak lagi ada yang merasa jauh, mbok yang mendekat, yang merasa mundur, mbok yang maju, yang merasa ke depan, mbok yang mundur, gitu enggak. Makanya mungkin perlu para ikhwan menghayati dengan hati surah Al-A'raf yang menyatakan begini. Ada orang yang Allah siapkan neraka jahanam. Salah satu dari tandanya adalah mereka yang punya hati tapi tidak pakai untuk merasa. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk. Ternyata tidak cukup banyak kayak gitu. Allah lanjutkan kalimatnya, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina. Nah, kalau mau terlalu jauh melihatnya ayat ini, kita mungkin nggak kepikiran banget bagaimana yang dimaksud itu. Sekarang yang gampang aja, lihat contoh dalam sholat berjamaahnya aja. Ada nggak di antara kita telinganya yang nggak dengar komando imam lurus rapat gitu? Apalagi kita kan matanya kagak buta, ngelihatnya kalau kita tidak lurus. Coba para ikhwan, maka boleh kita ngelihat, oh saya kurang maju, dimajuin. Oh saya belum rapat, merapat. Dan maka ini juga benar, tidak bisa sendiri. Harmonis itu tidak bisa satu orang, harus bersama-sama. Apalagi banyak tuh kan, berjamaah tuh banyak. Sekarang contoh yang paling gampang, kalimat sakinah yang selalu disampaikan oleh ustadz untuk nasihat perkawinan, itu kan sakinah mawaddah warahmah. Itu tidak bisa hanya suami yang pinter, tidak bisa juga hanya istri yang solehah, tidak, harus dua-duanya. Suaminya soleh, istrinya solehah, akan ketemu yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Ternyata juga sama, sholat juga sama. Tidak hanya satu orang yang ngerti, dia kepingin merapatkan ke sebelah kanan, kepingin merapatkan ke sebelah kiri, tapi temennya tidak ngerti, oh semakin melebar kakinya gitu. Nggak bisa kan kayak gitu. Makanya saling mencari, saling menyempurnakan. Ayo kita harmoniskan. Emang kagak denger gitu ya, kalau kekuatan umat Islam itu dilihat dari sholat berjamaahnya. Bahkan sampai musuh takut aja di situ. Kenapa kok bisa musuh takut? Kan ada kalimat setan itu akan mencari celah. Maka ada kalimat jangan memberikan setan untuk nongkrong di sebelah kanan kiri kita. Maka kalau para ikhwan pernah sekali-kali sholat di Cilengsi, itu instruksinya panjang banget para ikhwan. Bukan hanya sawu sufakum aja, ada taman apa gitu ya? Gimana? Ya panjang lah gitu loh. Yang kalau boleh mau diterjemahkan itu ya, bukan hanya pundak dengan pundak, tapi mata kaki dengan mata kaki gitu loh. Ada segala macam, panjang banget gitu loh. Walaupun cuma selalu hanya imam yang bisa begitu, yang lain juga tidak mengikutin gitu. Tapi artinya Bapak, betapa pentingnya sholat berjamaah itu untuk membangun suasana damai, suasana harmonis, suasana sakinah gitu. Kalau boleh para ikhwan mau ketahui, maka kalau boleh mau jujur, tanpa gitu loh, tanpa kita banyak ngomong ke orang dengan ceramah kayak gini, ngelihat dari sholat berjamaahnya aja, itu udah beda tersendiri. Oh betul gitu. Karena beberapa kali saya membawa beberapa murid mengaji yang ikut sholat id di kita. Mereka bener-bener gini, karena mereka udah ngikut sholat id di mana-mana. Begitu ngikut sholat id di kita, subhanallah, rapihnya gitu loh, rapat mau rapat gitu loh. Itu baru sisi begitu, kita belum ceramah macam-macam, belum ngajak macam-macam, baru seperti itu. Maka buat semuanya, ayo, kalau yang belum bisa dakwah dengan lisan, belum bisa dakwah dengan tulisan, sudah dengan sikap sholat berjamaah aja. Para ikhwan begitu dengar sholat, begitu dengar azan kumandang, langsung sergap, gitu kan? Selesai sholat pulang. Nanti kayak gitu aja, perilaku gitu aja, diam-diam dilihat oleh oleh tetangga kita loh.
Kan di rumah kebetulan udah rumah kecil, tapi kalau pas lagi taklim umpel-umpelan gitu loh. Ternyata tetangga memperhatikan gitu loh. Rumahnya Ustadz berkah segala macam, subhanallah. Ini buat kita semuanya untuk bisa membangun hal-hal seperti itu untuk bisa lebih baik lagi, para ikhwan. Jangan sampai hanya karena gara-gara sholat kita berjamaah tidak mau rapat, tidak mau lurus, nanti kita akan terkena dengan ancaman ayat tadi. Oke lah, kita jangan mikirin neraka jahanam yang terlalu jauh, masih belum kita kelihatan. Tapi ada ungkapan yang Allah sebutkan, ulaika kal an'am, itu seperti binatang, balhum adzal, bahkan lebih daripada binatang. Kenapa kalau dikatakan lebih daripada binatang? Binatang sekali diajarin ngerti dan tidak pernah mau melanggar. Para ikhwan pernah memperhatikan binatang apa yang sekali diajarin langsung bener? Burung beo coba. Para ikhwan ngajarin assalamualaikum, subhanallah, udah dipakai terus. Pokoknya begitu ada orang datang, siapapun dia, mau tukang ojek, mau tukang ngamen, mau tamu, bahkan maling, dia juga assalamualaikum. Itu burung beo. Para ikhwan tahu ada yang binatang untuk berburu? Apa para ikhwan? Anjingnya. Coba liatin para ikhwan. Saya sampai sekarang masih merenung, tapi harus diterima. Orang itu ayat yang mengatakan, jadi kalau anjing sudah diajarin untuk berburu, gitu kan, itu halal. Tangkepannya anjing halal. Walaupun logikanya, lah, kalau anjing nangkepnya pakai apa sih? Kan pakai mulut kan. Nah sementara kan air liurnya saja gitu, najisnya udah kayak apa gitu. Kalau mau dipikir, tapi itu kagak kebahas. Sudah, tapi artinya bahwa itu boleh gitu. Subhanallah. Itu binatang aja ngerti, walaupun binatang itu lapar, ketika memang udah disuruh berburu, dia hanya nangkep dan diberikan kepada majikannya. Enggak tangkap kemudian digigit, dihabisin, dimakan separuh, enggak dimakan dulu oleh yang nangkep, kemudian sisanya diberikan kepada majikan, enggak. Dia hanya nangkep dan diberikan. Ada lagi pernah lihat enggak? Dan zaman dulu ada burungnya suruh nganter surat. Burung apa? Dulu ada nggak sekarang? Nggak ada. Ya tapi artinya pernah burung merpati itu bisa nganter surat sampai gitu loh. Kembali kepada merpati, subhanallah. Saya pernah pas lagi main ke rumahnya Pak Poniman. Ternyata diam-diam orang kaya kayak gitu juga masih hobi dengan burung. Dia punya burung yang sudah nggak tahu lah harganya kali gitu. Itu kalau nerbangin nggak kira-kira dari Madura, nerbangin burung dari Madura gitu. Coba bayangin kalau kita kan terbang dari Pondok Kelapa aja agak pulang gitu loh, atau gitu. Tapi dia burung gitu dan sudah dikasih alat apa gitu pada ikan burung itu, udah dikasih chip dan dikasih doping gitu loh. Nerbanginya aja kemarin saya lihat itu bayarnya 800.000, cuman mau nerbangin gitu. Pak, kok sebegitunya saya wawancara? Dia namanya orang hobi gitu ya, namanya orang hobi. Dan itu dipantau, burung itu begitu boleh dilepas, kemudian berjalan menuju ke Bekasi gitu, itu dipantau. Oh, istirahat di Jawa Timur, Surabaya dia berhenti gitu. Itu dipantau oleh yang punya gitu. Itu burung loh para ikhwan. Mungkin pantas ya kalau ada Al-Quran mengatakan manusia lebih hina daripada binatang. Iya, karena binatang lebih gampang diatur daripada manusia. Saya punya tetangga para ikhwan, saya kan paling termasuk orang yang maaf lah, paling tidak suka dengan kucing. Kenapa? Ya saya nggak bisa ngajarin kucing. Saya kan kalau di rumah kan kucing, ya Allah, seneng kucing masuk ke rumah gitu loh. Apalagi kan saya kan kerjaan kalau pagi bersihin tempat ngajar gitu kan, tempat anak-anak belajar itu. Tahu-tahu sono ada tai kucing, subhanallah. Ya nggak apa-apa lah kerjaan itu, makanya paling gemes banget gitu. Tapi ada satu sisi lagi ikhwan yang seneng banget sama kucing. Kucing yang ngerti kalau mau buang air tuh ke kamar mandi, ke toilet gitu. Dan itulah cara ngajarinya bagaimana, wallahu a'lam. Tapi saya telusuri kemarin baru dengar ternyata kucing juga kayak manusia. Tergantung dia dulu dilahirin oleh ibunya, kucing itu diatur apa, disayang apa tidak. Kalau disayang jadinya kucing gedenya baik. Tapi kalau tidak disayang, anggaplah baru lahir biangnya kawin lagi gitu kan, akhirnya
terlantar, itu akhirnya kucing akan jadi ternyata kayak manusia juga ya. Manusia kalau ngurusin anak, dididik segala macam ya jadi, tapi kalau ditinggal orang tuanya amburadul ya berantakan. Itu ternyata sampai kayak gitu. Subhanallah. Saya ngeliat orang yang hobi kucing, Masya Allah, senang mata karena memang dia udah nggak punya anak kecil, sama kucing lebih daripada kepada. Suatu saat akan ngaji di rumahnya, kita semua pada geli dengan kucing. Itu dipanggilin tukang kucing, datang mas ke rumah, ambil berapa keranjang itu dibawa pergi gitu. Hanya cuman mau ngaji sebentar pada ikhwan. Subhanallah, ya Allah. Yang namanya melihara kucing itu ke salonnya, ke dokternya lebih perhatian daripada kita kalau sakit. Kita kan sampoan sendiri aja kadang sebulan sekali. Itu kalau kucing itu seminggu sekali ke salon. Itu. Ya sudahlah, itu menganggap bahwa subhanallah buat kita semuanya. Tolong sekali lagi, karena kita udah menyatakan dirinya hidup berjamaah, ayo contohi dari sholat berjamaah. Kemudian kita taklim sudah berjamaah, infak berjamaah. Kalau bisa usahakan ya baca Quran juga berjamaah. Maka sekali lagi saya instruksikan di Riasa 1 ini, kalau bisa terus disisir gitu. Disisir maksudnya berkuranglah. Tadinya umpamanya gitu loh, baru 35% yang ikut membaca Al-Quran one day one juz, terus berjalan waktu. Oh, alhamdulillah untuk bulan ini sudah mencapai 50%, terus usahakan sampai akhirnya semua 100% ikut bisa dipandu membaca Al-Quran, yang dipantau oleh admin, sehingga harapannya ada yang mengingatkan, oi belum kholas, oi belum segala macam itu para ikhwan. Itu diharapkan buat kita semuanya para ikhwan. Oke para ikhwan, selanjutnya tadi wamin hum mayastami'u ilaik, dan dari mereka orang kafir ada yang mau mendengarkan perkataan kita. Wa ja'alna ala qulubihim, kata Allah, sekalipun orang kafir mau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, bacaan Al-Quran gitu kan, atau menyampaikan hadisnya, tapi Allah sudah menyatakan kalimatnya wa ja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, pada hati-hati mereka, akinnah, itu penutup. Tuh, coba, walaupun nongkrongnya di tempat taklim, tapi kalau hatinya tertutup, ya lewat aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan termasuk juga dia paham, tapi tidak lagi menjadi keyakinan untuk menjadi kebaikan. Kan banyak begitu kan? Coba lihat jujur para ikhwan, yang mengajarkan kedisiplinan dalam waktu, kedisiplinan dalam kebersihan siapa? Islam. Tapi coba berpacu, dipantau gitu, bersihnya orang Islam dengan bersihnya orang non muslim gitu. Kan coba bisa dilihat gitu loh. Yang saya suka jadi ukuran sih gampangnya gitu loh. Coba masjid sama hotel, bersih mana kira-kira? Nah kan kayak gitu. Rumah sakit Islam sama rumah sakit Kristen. Ini saya sih terus memantau karena untuk jadi menjadi evaluasi buat ya semuanya. Rumah sakit Islam walaupun sudah kelepek-kelepek para ikhwan, masuk UGD kalau belum ada DP, enggak. Tapi konon kabarnya di rumah sakit Kristen, pokoknya masuk penanganannya disiplin, masalah urusan bayaran belakangan itu. Itu bedanya kayak gitu loh para ikhwan. Apalagi kalau boleh kita ngelihat coba para ikhwan, ajaran dari orang-orang Jepang coba, disiplin waktunya, gitu kan? Itu luar biasa gitu loh. Tapi kita, nah ini kan menandakan bahwa ya ada keyakinan mereka benar itu ajaran Islam, tapi hanya sampai di situ mereka mengambilnya, bukan menjadi hati, bukan kemudian menjadi praktek untuk kita semuanya. Maka Allah udah ngasih informasi, karena apa? Kami jadikan kepada hati-hati mereka akinnah. Satu, yang kedua, ayyafqahuhu, kami jadikan penutup pada hati mereka, ayyafqahuhu, untuk memahaminya. Jadi ditutupin untuk bisa sampai paham, enggak. Mungkin mereka hafal ya, bacaan Al-Qurannya hafal gitu, tapi pahamnya tidak. Ini ayat ini mengatakan begitu. Wa fi adzanihim waqra, wa fi adzanihim, dan dijadikan pada telinga-telinga mereka waqra, itu juga penutup. Jadi kalau penutup telinga namanya waqra, penutup hati namanya akinnah. Tapi kalau untuk kita yang nutupin telinga apa namanya? Handset.
handset ya. Tapi ternyata sekarang maaf aja Pak Ikhwan, saya memperhatikan banget orang kalau sudah pakai HP, udah megang HP, walaupun telinganya nggak pakai handset, dipanggil susah banget. Saya sih ngeliat sih di lingkungan keluarga sendiri Pak Ikhwan. Kan zaman sekarang udah nggak heran ya. Karena kita udah tua semuanya, nggak mungkin punya anak, punya cucu. Saya udah punya cucu. Tapi subhanallah, udah kebiasaan orang tua ngajarin kalau rewel, kalau mau makan, kasihnya HP. Nggak apa-apa, silakan aja, yang penting punya aturan. Bener sih, ngerti aturannya, ngerti. Adek boleh main HP ya, lihat jam. Nanti jarum panjang di angka 9-nya, ngerti. Adek lihat jam, udah taruh, ngerti gitu. Tapi kalau sudah lagi megang HP, ya Allah, adek, kalau belum diplak belum. Dan ternyata bukan itu mah anak-anak wajar, orang tua gitu. Dan istri saya kalau marahin orang lagi pada megang HP, gitu. Tapi ternyata dia juga sekarang doyan HP. Kalau dia juga lagi megang HP, Mi ada tamu, Mi. Sampai duduk. Ini ternyata ayatnya benar gitu loh. Kata Allah, kami jadikan di hatinya ada penutup, di telinganya juga ada penutup. Lebih-lebih kalau sampai kita masang handset kiri kanan, wah udah tambah jadi lagi Pak Ikhwan. Maka sekarang manggil nggak perlu pakai suara. Emang berani buka kalau udah lagi asik dengan anggaplah mungkin lagi nonton YouTube, kemudian ada WA masuk, kebaca nggak? Kan nggak ada tandanya kayak gitu dong, gitu loh. Gitu. Ada saya mikir, ya Allah subhanallah, sebegitunya ya. Ini hati banget Pak Ikhwan, hati-hati banget. Sekali lagi, saya tidak pernah melarang kalau yang punya HP, silakan pakai HP, silakan. Karena ternyata dengan HP itu sekarang susah kalau tidak punya HP. Bahkan anak kita yang tidak bisa HP juga akan menjadi sebutan jelek banget. Cooper. Gaptek gitu loh. Saya termasuk orang yang gaptek Pak Ikhwan. Saya kalau kemana-mana nyari alamat walaupun udah ada map gitu loh. Saya harus ngajak anak gitu loh. Kenapa? Beberapa kali saya pede sama istri gitu loh. Nggak pernah sampai ngikutin map itu, nggak sampai. Ya nggak tahu kan ini belok apa enggak gitu loh. Suka anak kalau beloknya tajam sih ya ketahuan belok. Ini kalau yang ini sering gitu, apalagi kalau di tol kan gitu loh. Ini keluar tol apa enggak ya gitu. Sering kejadian kayak gitu. Makanya saya nggak mau kalau nggak ada yang nganterin. Gitu. Akhirnya kan mau tidak mau. Gitu. Jadi buat kita semuanya, ayo para ikhwan, HP silakan punya. Bahkan juga percuma juga kalau punya HP kalau nggak ada isi kuotanya kan, bagus lah. Diisi kuota para ikhwan, kalau yang punya HP jangan sampai kosong kuota. Maksudnya apa? Biar gampang dihubungin. Punya HP kagak bisa dihubungin, kita kan suka kesel gitu ya. Ini orang dipanggil kok kagak gitu loh. Buang aja HP-nya. Kadang-kadang kita yang marah, hubungin lebih marah para ikhwan. Ya udahlah, nggak apa-apa para ikhwan. Tapi yang jelas, ini sudah informasi dari Allah sebegitu jelasnya. Maka kalau boleh mau diurut gitu, orang yang budak kepengen denger, bila perlu berobat seberapa mahal pun mau, kepengen denger. Tapi masalahnya yang sudah denger kok kayak orang kagak. Subhanallah. Harus waspada para ikhwan semuanya. Baik. Kemudian kalimat berikutnya wa iyyarau, bener ya? Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Wa in, dan jika yarau mereka melihat kulla ayatin, setiap ayat, la yu'minu biha, tidak akan percaya kepadanya. Ini udah jelas, Allah yang mengatakan, Allah yang punya tahu gitu, Allah yang tahu. Jadi kalau udah disampaikan ayat-ayat tentang perintah, tentang larangan, tentang ancaman, tentang segala macam, enggak percaya. Gitu. Makanya kalau kita menjelaskan tentang siksa, menjelaskan tentang susah. Maka buat semuanya udah. Tapi kalau orang yang hatinya tidak ditutup, telinganya kagak ditutup, jangankan ustadz yang menyampaikan. Sekalipun dia cuma ada anak yang menyampaikan, ada informasi dari mana, oh iya bener, gitu loh. Bahkan cuma dari YouTube pun dia percaya, subhanallah, gitu. Maka terjadi ada apapun kalau memang kita hatinya tidak tertutup, telinga kagak tertutup, kemudian mata nggak tertutup, informasi apa
langsung komunikasi, sampaikan kepada Umaro, ini gimana terjadi perbedaan gini-gini, udah kita punya ulil amri, sampaikan kepada ulil amri, insya Allah ulil amri semua yang bertanggung jawab. Itu yang diharapkan gitu. Hatta idza ja'uka, hatta sehingga idza apabila ja'u mereka datang ka kepada kamu, yujadilunaka mereka untuk membantah kepada kamu, datang tapi untuk mendebat gitu loh, datang untuk melawan gitu. Apa yang terjadi? Yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin gitu. Tidaklah ini, kata orang-orang kafir yang dengerin tapi hatinya ditutup, kemudian telinganya juga ditutup. Maka begitu sudah semua disampaikan, bahkan akhirnya datengin dengan membantah. Kata-katanya persis kata-kata kita. In hadza, tidaklah ini, illa kecuali asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu gitu. Ini kata orang-orang kafir seperti itu. Sama, ternyata diadukan sama ya. Ketika kita sekarang menyampaikan dalil-dalil tentang sunnah, tentang perintah, tentang larangan, dianggap oleh orang-orang tradisi, oleh orang-orang zaman dahulu, alah ini mah agama baru, ini mah segala macam. Itu udah nggak heran. Maka sekarang kita akan diuji prinsip, mau ikut terhadap dalil sunnah atau mau asal-asalan saja gitu. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang punya keyakinan, hendaknya bisa bismillah para ikhwan. Kita ngikut apa yang sudah menjadi keputusan ulil amri, hidupnya akan tenang banget pada ikhwan. Pokoknya kalimat yang dipegang sami'na wa ata'na, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita semua. Maka mari kembali kepada kita semuanya di awal tahun 1447 Hijriah ini, bersihkan hati kita, ikutin apa yang sudah menjadi aturan. Bismillah, mulai dari sholat berjamaahnya iya, taklim berjamaahnya iya, membaca Al-Qurannya berjamaahnya iya, kemudian infak juga dikoordinir oleh jamaah juga iya, walaupun juga di luar juga boleh infak, tapi yang dikoordinir jamaah harus jauh lebih ditekankan. Taklim juga di luar juga boleh iya, tapi di jamaah harus diusahakan. Gitu, itu yang paling penting buat kita semua. Sehingga ini upaya Umaro untuk menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang baik ke depannya. Allah akan jadikan jamaah yang bisa berkuasa dalam mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Karena udah semua sepakat, orang luar udah mengakuin, semua bersemboyan kepingin membantu Palestina. Ternyata sudah sepakat tidak mungkin akan bisa selesai urusan Palestina kalau tidak umat Islam berjamaah. Nah, kalau tidak kita duluan siapa? Dan kita yang sudah duluan, makanya pertahankan kita yang pasti akan membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jangan minder, apalagi mundur. Maju terus untuk bisa mendapatkan kemenangan sampai titik darah penghabisan pada ikhwan. Walaupun kita berjuang terus kemudian kita belum mencapai tujuan, alias kita sudah meninggal dunia sebelum Palestina merdeka, itu bukan urusan kita. Yang penting kita akan bisa dimintain pertanggungjawaban, kita udah usaha sungguh-sungguh para ikhwan. Bahkan beberapa yang kita dengar, jangan menganggap remeh tentang urusan Palestina. Seberapapun, dengan apapun, walaupun mungkin yang paling remeh sekarang ini, tema aksi hari ini adalah boikot. Tapi setidak-tidaknya aksi yang dilaksanakan oleh AWG, oleh jamaah setiap Jumat sore, sebenarnya secara perlihatan mata itu memprihatinkan, menyedihkan. Tapi ternyata bukan itu. Justru itu yang paling ditakuti oleh musuh. Kok mau cuman segelintir orang, kok masih tetap mau Jumat sore mengadakan aksi? Itu yang akan menjadi inceran utama oleh musuh. Dan kalau kita sudah bisa membuat musuh gemes, membuat musuh sangar, itulah tanda-tanda kemenangan. Jangan kita jadikan musuh itu santai, karena gara-gara kita juga tidak ada aksi. Kenapa? Musuh akan menjadi senang kalau kita sudah santai-santai seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat demi nasihat, pelajaran demi pelajaran, kita bisa mengambil hikmah untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Walaupun mungkin sholat malam kita berjalan, puasa sunnah kita juga berjalan, tapi aktivitas kita yang memang mentaati ulil amri tidak dijalankan, itu akan menjadi problem buat kita semuanya. Ini aja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan
Allah terus membimbing kepada kita melalui upaya kita yang sungguh-sungguh dengan segala macam aktivitas ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.